Dalam sesi tanya-jawab cita-cita, anak berambut klimis itu berbicara dengan penuh keyakinan. Ia ingin menjadi pengusaha besar. Bidangnya tak penting, yang penting harus besar. Menurutnya, yang kuat akan memakan yang lemah. Guru tersenyum dan mengangguk setuju. Lalu aku berdiri dan berkata, aku ingin menjadi orang miskin. Sekejap, seluruh kelas meledak dalam tawa. Ayahku pernah berkata, selama seseorang punya harga diri, tidak sombong, tidak suka berkelahi, dan mau belajar, maka meski hidup kekurangan, ia tetap layak dihormati. Guru terdiam, pulpen di tangannya jatuh. Saat aku akan mengembalikannya, wajahnya berubah jijik. Ia membentakku tanpa alasan. Setelah aku kembali ke bangku, pulpen itu diambil dengan dibungkus tisu. Di sekolah ini, baik murid maupun guru, tak ada yang menyukaiku. Apakah semua itu hanya karena aku miskin? Memang, keluargaku hidup dalam kekurangan yang nyata. Sejak kecil, aku hanya memakai sepatu bekas milik orang lain. Namun, aku dan ayah tetap bisa tertawa, menjalani hidup sederhana tanpa keluhan. Meski hidup sulit, ayah bersikeras menyekolahkanku di sekolah elit. Ia selalu membanggakanku, meski nilaiku sebenarnya nol. Aku ceroboh dan suka bermain. Aku lambat memahami pelajaran dan sering berantakan. Suatu hari, anak berambut klimis itu memamerkan mainan anjing mahal miliknya. Saat aku mendekat, aku justru didorong kasar. Seorang murid bertubuh besar, seorang perempuan, juga sering menjadi sasaran. Tanpa disadari, aku dan dia dicap sebagai kelompok yang sama oleh sekolah. Suatu hari, kami dihukum berdiri karena tak memakai sepatu olahraga. Padahal sebenarnya sepatuku ada, tapi sengaja tak kupakai agar bisa menemaninya. Aku pernah memohon pada ayah agar dibelikan mainan mahal itu. Padahal untuk makan saja kami kesulitan. Malam itu, ayah pergi memungut rongsokan, dan ayahku menemukan sebuah bola hijau. Malam itu, bola tersebut berubah. Ia membawaku ke dunia lain. Seseorang menempelkan permen di kepalanya. Sejak saat itu, makhluk kecil itu hadir di sisiku. Secara kasat mata, makhluk itu tak memiliki kemampuan apapun. Saat aku diserang anjing liar dan terdesak ke dinding, ia tak bisa menolong. Lambat laun aku menyadari, tak ada kekuatan super di dalamnya. Namun kehadirannya membantuku untuk tumbuh dewasa. Sejak itu, aku mulai belajar lebih tekun, dan hidupku perlahan membaik. Namun sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat bekerja, ayahku mengalami kecelakaan. Padahal sehari sebelumnya, aku baru saja berdamai dengan teman-teman yang dulu menindasku. Aku mulai belajar sungguh-sungguh, dan untuk pertama kalinya, mendapat nilai 65. Aku merasa telah tumbuh dewasa. Aku ingin melakukan sesuatu untuk ayah. Aku percaya hidup kami akan membaik. Namun kenyataan berkata lain. Ayah meninggal. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat cahaya aneh. Saat terbangun, ayah terbaring di sisiku. Aku memeluknya dan berjanji akan hidup sesuai ajarannya. Namun tubuh makhluk kecil itu mulai melemah. Permen di kepalanya jatuh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang menindasku. Ayah pun menemukan kebahagiaan baru. Hidup kami benar-benar berubah. Hanya satu hal yang tak pernah kembali. Sahabat kecil yang pernah menemaniku tumbuh.